Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pemirsa radio Ada Azza 00,0 FM. Bersama saya Bang Tugimin akan menemani Anda semua. Tentunya di acara dialog interaktif bersama para tokoh legenda di seluruh dunia. Tentunya masih bersama channel Bumi Langit. Jangan kemana-mana, pastikan di channel Bumi Langit. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Selamat menyaksikan. Masih bersama radio Ada Azza 00,0 FM. Ngerenyeng judul. Jangan lupa Anda tetap ikuti kami di channel Bumi Langit. Oke? Nah, bintang tamu pada kesempatan hari ini saya sengaja datangkan yang sangat spesial. Anda mungkin penasaran, pernah lihat komik-komik dulu? Komik-komik Nusantara tentang pendekar? Inilah dia, saya datangkan jauh-jauh si buta dari gorong-gorong. Si buta dari gua hantu. Inilah dia. Selamat datang Kang si buta dari gua hantu. Kang siapa namanya ini? Selamat datang. Di sana. Di sana penontonnya. Agak kanan. Salah kan? Sana. Lurus. Gini. Belakang. Selamat datang di Bumi Langit Channel. Di Bumi Langit Channel ya, atau di channel Bumi Langit. Ya. Nah, ini saya panggilnya siapa nih? Kan ngetrennya si buta dari gua hantu. Nama aslinya tuh siapa? Alhamdulillah. Kang, ini bukan tausiah. Perkenalan. Namanya saya enaknya itu nanti ngomongnya gimana? Masa manggilnya Kang Buta kan gak enak, sama Kang Hantu gak enak. Betul. Manggilnya? Perkenalkan, nama saya ini si buta dari Gua Hantu. Ya. Itu yang umum. Nama aslinya saya itu Raden Patah Semangat Ibrahim Kagak Bala Semangat Ea. Panggilannya? Ea. Nanti saya panggil Kang Ea. Gitu. Kalau ini sapinya siapa namanya? Ini namanya Ornol. Sapi kok begini ya? Sapinya emangnya? Bukan sapi. Apa itu? Kera. Oh ini kera. Bukan, Bang. Apa itu? Di mana-mana si buta itu ini si burung hantu. Ini burung hantu. Oh iya, ini ada jengkelnya. Iya. Saya bawa ini dari gua. Malam-malam saya bertapa, saya bawa ini burung hantu ini kan warnanya hitam, serem. Tapi karena ini sering saya bawa, akhirnya ini sering makan ini, Bang. Rayap. Rayap. Katanya rawon. Juga ada dekode. Rawon. Dekode. Akhirnya warnanya jadi begini, jadi Malah bukan hanya rawon, dekode, sate, gulai, pisang. Kalau tuannya sendiri makannya apa? Pasti lebih mahal pasti ini. Iya pasti lah, Bang. Apa itu? Kalau saya ya makannya undi-undi pecah, terus sempil, kecoa. Berarti lebih ini ya, kanibal ya. Sebentar. Setahu saya itu kalau si buta dari gua itu tuh ada mesti sama monyet namanya Kliwon ya. Kliwon. Ini kenapa berubah jadi kekatua? Setahu saya kekatuan ya begitu. Kenapa kok berubah kekatua? Ini efek nih, Bang. Efek ya? Efek dari pandemi. Oh berubah. Nah, berubah menjadi seperti ini. Jadi yang warnanya hitam itu ngelontoki menjadi ini. Menjadi warna unyu. Jadi kekatua. Oke deh, boleh ya kita bincang-bincang lagi. Boleh Ya. Karena para pemirsa sudah penasaran nih. Iya. Siapa itu si buta? Oh iya, lupa. Si buta itu ya, identik juga dengan tongkatnya, sakti itu. Kok dia di bawah tongkatnya? Tongkat yang mana, Bang? Yang panjang. Kalau yang pendek saya nggak akan tanya. Iya, Bang, ada saya bawa. Bawa ya. Ini, Bang. Wow.
ini Awas. boleh saya pegang? Awas. Ini sama Kan sudah dengan- dipegang. Awas. Betul. Berdoa mulai gitu. Selesai. Nah, ini tentunya barang antik, barang sakti pemirsa. Ini yang sering dibawa oleh si buta dari gua hantu ini. Jadi inilah mata hatinya sepertinya. Betul. Dapat dari mana Kang si buta gua hantu ini untuk mendapatkan tongkat sakti ini? Ini saya dapat di gunung paling ujung. Ujung mana? Timur, barat, laut aja? Barat. Oh, ujung barat. Barat. Wow. Ujung barat pada saat itu malam, tengah malam Hah? itu ada suara. Suara. Besar sekali suaranya. Seperti apa? Misalnya. Itu suara jangkrik ya? Bukan. Apa itu? Nyelip. Itu bukan suara nyawa, itu suara mesin selimnya. Oh, ini mesin sih. Coba. Ini saya kesel lama-lama. Ini taruh dulu. Ya. Saya ini terganggu sini. Biar sini aja, paku aja. Oh iya. Duduk ya. Oke. Si Kliwon. Jadi apa namanya ya? Saya bukan sombong, Bang. Iya. Orang-orang banyak yang bilang ada yang punya keris, ada yang punya cambuk, ada yang punya senjata tajam. Wah, itu bagi saya hal yang biasa. Ini malah tongkat saya ini, ini saya dapat dari mana? Tidak percaya sampai. Dari mana? Malam-malam itu saya di Gunung Barat. Gunung Barat. Ini Sepertinya nggak ada namanya Gunung Barat. Gunung Barat yang ada di sini ya. Ada Argopuro, Gunung Hiang, Gunung Bromo. oh, ini baratnya Argopuro. Barat Argopuro. Argo itu. Bukan gunung. Bukan. Itu Argo Wilis. Argo Gunung Argo Wilis. Baratnya Argopuro ya. Argo Wilis ya. Setahu saya itu nama perumahan. Oh, lain. 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 Iya, iya, iya. Jadi tongkat ini saya dapatkan sejak prak kena kepala, Bang. Akhirnya saya bawa ternyata itu ada isinya. Apa itu sih? Subhanallah, ketika saya bawa, saya kasih cahaya lampu, ternyata Bang, itu isinya rap-rap, rayap, bahasa ini iya rayap. Ya, terus bahasa Inggrisnya kan rap-rap. Nget-nget, Nget. Ini bahasa apa ya? sebangsa ini. Gajah gitu. Bukan gajah, kecil. Oh, kecil Makhluk ya? Kecil. Oh, seperti kucing malah kalau kecil. Bukan, masih kecil, regu. Regu. Kayak regu. Itu apa regu? Bahasa Regu. Apa ya? kuman. Kuman. Model. Jadi di situ kekuatan gaibnya memancar dari arah-arah situ, Bang. Begitu ya. Gosipnya nih betul enggak nih? Jadi walaupun Kang si buta ini jarang mandi, tapi selalu bersih, higienis, clean. Katanya tongkatnya ini juga bisa buat sikat gigi kadang-kadang. Betul ya? Bukan hanya untuk sikat gigi, Tapi untuk apa? ini apa namanya? Ngupil. Itu juga bisa. Pakai ini ya? Oh iya, makanya hidung saya besar selayar. Mergang ya? Iya, mergang Masuk sengaja. ke lubang hidungnya. Kadang-kadang masuk juga. Saya taruh aja di bahaya nih. Taruh aja ini, taruh. Sebentar. Pokoknya para pemirsa orangnya luar biasa. Betul. Tadi kelihatannya panas, sekarang nih kelihatannya hangat. Loh, mana Bang? Hah? Bang, Oh, saya jadi baca. versi buta. Oh iya, lupa. Saya tidak sadar nih. Karena di pendekar sakti sehingga saya tidak sadar kalau saya ngomong dengan si buta. Masalah mandi ya saya memang seperti ini. Kalau sosok si buta dari gua hantu itu mandi, luntur kekuatannya, Bang. Oh, jadi dulu Memang tidak boleh. berguru sama siapa dulu? Guru saya itu dulu Flashback ya. flashback. Sebenarnya guru saya itu dulu berasal dari Cina. Tabib dari Cina. Namanya? Jung Tak Seng. Ya, Jung Tak Seng. Jung Tak Seng itu di daerah ini baratnya Purnama itu ya. Daerah situ. Kalau tidak salah itu ponakannya Tang Bengsit. Betul. Iya, itu masih saudara sebenarnya. Oh,
Itu sama-sama buka toko depan-depan. Sama tang bensin. Langsung gitu. Iya seperti itu. Jadi pesannya jangan sampai mandi. Sampai meninggal jangan mandi. Kalau mandi pasti luntur kekuatannya. Itu kalau mandi luntur kekuatannya atau luntur kotorannya? Ya, dua-duanya. Akhirnya selama saya hidup, selama sebagai sosok si buta, itu tidak ada yang berani mendekat. Jadi kehidupan saya hanya menyendiri di gua sama ini, si binatang kesayangan saya. Berarti Anda itu sakti, orang jarang mendekat karena aroma Anda. Iya. Bukan karena takut kepada kekuatan saya, mereka itu jatuh, mereka mati karena lari mendengar bau saya, jatuh seperti itu. Berarti kesaktian Anda itu ada pada kete Anda ya? Betul sekali. Apa sih Kotoran. Kotoran. Saya selalu berbahasa Jerman. Kete itu kan bahasa Jerman juga. Iya. Ini kabarnya nih. Apa Anda itu pernah jatuh dari atas pohon kelapa yang tingginya 200 meter. Tapi herannya Anda itu tidak luka, tidak patah, tidak hancur sedikit pun, malah tanahnya yang ambles. Betulkah bos itu? Bukan 200 meter, malah 400 meter. Ada pohon kelapa yang 400 meter? Iya, susun dua itu. Jadi yang 200 meter yang bawah, 200 meternya yang atasnya itu susun dua, saya jatuh dari atas itu. Sebentar. Pohon 200 meter, 200 meter. Nyambung. Nyambung. Siapakah yang nyambung? Pasti Anda. Saya tahu. Pasti Anda. Kok kita batin gitu? Jangan nyambung pohon kelapa, Bang. Nyambung kumis, nyambung jenggot saya bisa, Bang. Bisa. Betul sekali. Pada saat 200 kali 2 itu, saya naik di atas terus jatuh. Brak! Katanya sampean tadi mengatakan bahwa saya tidak kenapa-napa. Malah tanahnya yang ambles. Itu sebenarnya kenyataan yang benar-benar harus dipublikasikan. Ya, pasti lewat radio ada Aza ini. Betul sekali. Jadi Kang Cibuta ini pasti terpublikasikan kesaktiannya. Saya bisa menyampaikan pesan ini begitu. Jadi itu sebenarnya bukan tanahnya yang ambles, Bang. Jadi itu memang di bawah pohon kelapa itu ada jurang. Ada jurang. Jadi saya bukan ambles, bukan tanah, tapi saya masuknya ke jurang. Kekuatannya di situ sih. Kekuatannya hanya di kebohongannya aja ya. Iya. Gitu ya. Iya. Balikan kalimat aja ya. Oke nih sekarang nih. Anda itu sangat tidak suka ke orang-orang atau kelompok yang selalu bikin onar di negeri ini. Betul. Mengapa? Begini, Bang ya. Kenapa saya itu lebih memilih menyendiri? Lebih memilih menyendiri di dalam gua tanpa ada keinginan untuk selalu membaur dengan orang banyak. Karena sampean harus hati-hati, Bang. Di kerumunan banyak orang itu terkadang di situ mereka menyimpan sifat-sifat yang sebenarnya di balik kita itu menampakkan wajahnya yang pura-pura baik, tapi di balik itu ternyata wah ada niat jahat. Seolah-olah kalau di depan kita kalau makan aja sepertinya mau disuapin, Bang. Tapi kalau di belakang kita sepertinya ditendang seperti itu. Jadi termasuk saya paling tidak suka sama orang-orang yang merusak, yang membuat onar. Kenapa si buta dari gua hantu punya visi dan misi untuk memberantas siapa-siapa yang ingin menghancurkan bumi ini. Jadi saya itu punya visi dan misi menghancurkan orang-orang yang ingin membuat merusak negeri ini, menghancurkan persaudaraan di negara ini. Itu yang saya sangat setuju, kan? Karena memang saya sengaja mendatangkan tokoh-tokoh legendaris ini, pendekar-pendekar. Banyak memang selain saya kan? Ya ada, kemarin ada sudah beberapa. Tapi memang sengaja saya mendatangkan tokoh-tokoh legenda-legenda yang yang dulu-dulu yang menjadi legenda di sebuah cerita saya datangkan. Bahwa biar tahu para pemirsa bahwa legenda-legenda atau cerita-cerita rakyat dulu tokoh-tokohnya itu memang superhero kan? Sengaja saya datangkan dihadirkan dengan supranatural. Agar membantu agar negeri ini kian damai, kian kuat. Betul sekali, Bang. Saya sengaja itu, Bang.
Setuju kan? Setuju sekali. Saya sebagai superhero atau legendaris berani turun gunung untuk memperbaiki negeri ini, Bang. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah superhero nih. Kabarnya malah ini lagi betul-betul nih gosipnya nih. Kang si Buta ini pernah crash ya atau pernah bermusuhan dengan superhero Superman. Padahal Superman itu rencana akan saya datangkan di talk show ini. Superman. Kenapa Anda itu bisa crash? Padahal itu adalah sahabat Anda yang paling setia. Superman. Ya, itu yang apa namanya? Pendekar yang bisa apa itu? Saya ingat-ingat Yang juga. bisa merayap itu. Oh, Pakai jaring itu Superman tuh. Bus. Ya, itu Superman ya. betul sekali, Bang. Saya pernah mempunyai selisih. Berselisih dengan Superman, betul sekali. Superman yang itu loh ya, yang pakai jaring-jaring itu. Laba-laba itu. Iya. Iya. Superman. Kenapa pada waktu itu dikatakan superhero atau sik dulu, Bang. Superman ini bukannya pakai laba-laba, Bang. Apa gimana? Kalau Superman itu yang pegang tongkat panjang itu, Bang. Kan si Buta tukang panjang. Iya, itu saya, Bang. Pas ininya ada monyetnya itu, Bang. Oh, si Buta itu. Boy, itu Yang bukan ada Superman. tulisannya S. Oh, iya. Yang bukan yang pakai itu, Bang. Kalau Superman yang gini. Iya. Saya salah tadi. Itu kan jaring laba-laba. Oh, itu. Kalau yang pakai Spiderman. itu Spiderman. Ini Superman ya. Kenapa? Kenapa ini? Oh, saya ada yang kayak ini. Pernah berselisih. Apa tadi? Catatannya Pernah berselisih gara-gara gara-gara hal sepele. Hmm. Gara-gara Anda beradu argumentasi tentang tapai. Tapai Bondowoso. Tape Bondowoso. Ini, Bang, ya, saya pernah mampir kan. Main-main ke wilayah ada kota di Indonesia ini namanya Kota Bondowoso. Makanan khasnya itu tape. Ini saya sempat berselisih gara-gara pada waktu itu saya menikmati tape itu sangat lezat dan nikmat sekali. Moro-moro. Ini apa namanya? Si Superman itu kehabisan tenaga, Bang. Kan ini kan Superman itu kan genggam bus gitu. Iya. Dia kehabisan tenaga. Akhirnya tape yang saya bawa itu diambil, Bang. Bus. Padahal Superman itu kekuatannya dari cahaya. Dari cahaya, tapi ini malah karena hilang cahaya diambil tape. Hilang dia. Tape saya dibawa. Oh, itu akhirnya Anda menuduh Superman itu mencuri. Bukan hanya mencuri, Gimana? tapi dia sudah mensabotase apa yang menjadi haknya saya, Bang. Jadi diambil sama Superman. Sampai sekarang kalau ketemu sama Superman, suatu saat saya ingin Superman dipertemukan dengan saya di sini, Bang. Pasti. Saya ingin ketemu lagi sama Superman. Saya tagih tapi. Kalau datang ke sini kepentingannya bukan untuk bentrok. Saya gitu, akan mendamaikan Iya, karena iya. radio ini radio damai. Oh, gitu. Berarti belum sempat bentrok ya dengan Superman? Belum ya. Belum Masih sempat. apa ya? Bahasa Jermannya itu soker. Iya, masih ada perbedaan paham. Masih dendam Sampai sekarang. Gak boleh dendam itu kan. Ya, Boleh. pertemukanlah bagaimana caranya sehingga dendam saya hilang ini. Nah, betul. Nah, ini Kang, Kang, betulkah kabar ini? Kalau Anda ingin mendirikan padepokan lagi di negeri ini, yang tujuannya untuk mendidik murid-murid Anda agar cerdas, tangkas, sigap, kreatif, dan berjiwa nasionalis. Gimana? Betul enggak ya? Saya setuju loh kalau Anda mendirikan lagi. Sebenarnya keinginan itu kuat sekali, Bang. Kuat sekali, hanya saja apa istilahnya, saya tidak ingin itu dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang ngeriui, yang serba ruwet segala macam. Tidak. Saya ingin kalau suatu saat saya memang direzekikan untuk mendirikan itu dengan hasil jerih payah saya usahakan, saya dirikan padepokan itu, saya cari saya cari orang-orang yang sekiranya mau belajar. Saya paksa mereka untuk berguru kepada saya. Saya paksa, yang tidak mau berguru kepada saya, Les.
saya pentung pakai tongkat. Kan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, kan tidak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, saya rubah. Ya dirubah. Nanti mereka yang tidak mau berguru kepada saya kasih santunan, beras-beras, sembako segala macam. Agar mau begitu. Sepertinya itu nggak bagus juga kan. Oh, tidak bagus Itu kan juga. intinya kalau bahasa kasarannya pakai sogo. Nggak Kalau boleh juga. boleh saya menyumbang pendapat, menurut saya tunjukkan jati diri Kang Sibuta, tunjukkan. Jadi keahlian Anda tunjukkan kepribadian Anda, tunjukkan adat ketimuran Anda, tunjukkan bahwa Anda itu benar-benar mencintai negeri ini dengan tingkah laku yang baik. Menurut saya sih begitu, tapi kan terserah Kang Sibuta. Oh gitu. Usul sampean itu akan saya tampung, akan saya pelajari lagi. Seumpamanya saya sekiranya akan melewati itu, kemungkinan saya batalkan saja mendirikan padepokan, Bang. Tidak mendirikan padepokan. Tidak. Padahal kami mengharap ada padepokan atau ada sekolah baru lah di sini yang isinya orang-orang pintar ingin membangun negeri kita dengan sungguh-sungguh. Ya, kita gitu. coba nanti mohon doanya, Bang ya. Ya, mohon doanya. Saya butuh ini para tokoh-tokoh. Sambil lalu nanti saya terakat gitu, Bang. Iya, saya butuh ini tokoh-tokoh yang legenda-legenda yang betul-betul ikhlas tulus untuk negeri ini. Siap. Apa, Bang? Ini kok ada apa ini? Wah, ada. Ini berternak ini ya. Ini kok ada kalajengking ya? Berternak kalajengking tidak boleh. Ya pokoknya di sini ya ada, Bang, banyak. Apa? Ada jangkrik, Jangkrik. ada gajah. Wah, ada gajah juga. Ada gajah. Di sini lengkap, Bang. Lengkap. Jadi Kalau ada kolam renangnya di atas. Oh, botak. Iya, Bang, dan tunggu, Bang, sudah saya kasih itu air sopluk kan. Baik, Kang Sibuta, ini terakhir nih ya, karena kita didesak waktu nih. Harapan Kang Sibuta dari Buantu, harapan untuk generasi kita, untuk negeri kita ini, negeri tercinta kita ini, Nusantara tercinta ini. Ya, harapan saya sebagai generasi muda ke depan, ini kan sebenarnya saat ini kan masa-masa ini, Bang, ya, pandemi. Masa-masa pandemi ini sangat rentan sekali untuk merusak generasi kita. Para pelajar-pelajar kita lebih diarahkan, dikembalikan kepada orang tua untuk belajar via daring. Sementara pembelajaran daring itu kan tidak maksimal. Ini sebenarnya 2 tahun kita berturut-turut adanya pandemi seperti ini dan siswa pelajar-pelajar itu tidak masuk sekolah, maka bisa dikatakan 2 generasi sudah lengah di negeri ini, Bang. Jadi 2 generasi itu sudah lengah. Jadi pesan saya kepada seluruh generasi-generasi muda, kita jangan pernah lengah, kita harus tetap optimis, kita harus tetap selalu berkarya apapun itu sesuai dengan kemampuannya, kemauannya. Seperti pepatah mengatakan, kejarlah cita-citamu setinggi punggana nyior. Bukan setinggi langit ya? Iya, setinggi langit. Kalau setinggi langit agak hiperbola memang sih. Ya, setinggi punggana nyior. Kenapa? Ketika kita naik ke punggana nyior, kita harus tahap per tahap. Jangan langsung cus lompat jatuh mati. Artinya pakai tangga. Tahap 1, tahap 2 sampai tahap terakhir kita meraih buah kelapa, kita turun ke tahap, kita nikmati kelapa. Merintis dari bawah dulu ya. Betul sekali, kita jangan instan. Betul. Terima kasih Kang Sibuta. Ya. Nah, pemirsa, itu yang disampaikan dari Kang Sibuta dari Gua Hantu. Semoga bermanfaat. Saya tidak mau pulang ini. Nggak mau pulang ya karena waktunya, nanti suatu hari kita undang lagi lah Kang. Nggak mau. Malah nanti saya harus mau. Ya. Setrum ya. Sudah pamitan saya. Ayo, Kang. Waktunya habis. Nggak mau nih, Kang Sibuta ternyata senang dengan para Pokoknya saya pemirsa. senang gitu ya ketemu sama Abang ini, wah luar Ya. biasa. Artinya Abang ini ingin mengumpulkan para superhero yang mengenal bagaimana perjuangannya merintis negeri ini, dikumpulkan untuk berbagi cerita seperti itu. Di sana sudah siap Lampir ya, Brahma Kumbara, Galagonda. Ya, nanti salam buat teman-teman semuanya. Bisa sampaikan ya. Misi-misi kita satu gitu ya, Ya. untuk memajukan negeri ini. Ya. Baik para pemirsa, waktu sudah tidak berkenan untuk kita, jadi kita harus pamitan dulu. Betul. Kapan-kapan akan
pasti kita akan kembali lagi. Tentunya di radio ada Azza. Di dalam channel Bumi Langit. Oh, Bumi Channelnya Langit. Bumi Langit. Oke, Ya. kalau Frekuensinya itu 00,0 FM. Oh, ada Wah, jadi radio ada Azza 00,0 FM. Kerenyang-kerenyang judul. apa bang? Kerenyang-kerenyang judul. Renyang-renyang judul. Judul ya. Kerenyang-kerenyang judul. Yang Di channel Bumi Langit. di channel Bumi Langit. Jangan lupa like and subscribe gitu ya. Coba apa itu? Jangan lupa Jangan lupa like and subscribe gitu lah. di channel Bumi Langit. Agar penonton ini tetap tahu dan update info-info atau bintang tamu berikutnya akan ada di sini bang. Notifikasinya biar terus update begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih para pemirsa. Sebentar saya menghilang dulu bang ya. Luar biasa kita pada kesempatan hari ini. Baik, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ini hanya pelesetan semata agar kita bisa terhibur di zaman-zaman pandemi seperti ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Masih bersama Radio Ada Azza di frekuensi 00,0 FM di channel Bumi Langit. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.